Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahri Firdaus. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah semester 1 kelas D. Sini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali yang namanya perjanjian bisnis. Oke, kita langsung lanjut aja ke materinya adalah pengertian perjanjian dalam Islam. Dalam ilmu fikih, perjanjian atau akad disebut dan al-aqd, yang secara bahasa berarti ikatan atau simpul. Secara istilah, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikannya. Prinsip-prinsip perjanjian Islam itu adalah prinsip keadilan, yang dimana satu pihak dan pihak lainnya itu mendapatkan rasa adil yang bagiannya masing-masing antara hak dan kewajiban. Kedua, prinsip kerelaan, yang dimana antara pihak satu sama yang lainnya itu adalah harus memberikan kerelaan antara materi, waktu, dan lain-lain. Ketiga, prinsip transparansi. Nah, pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian bisnis ini harus ada namanya transparansi antara satu sama lain supaya tidak ada menimbulkan rasa kecurigaan, apalagi sampai menfitnah-fitnah. Oke, lanjut. Keempat adalah larangan ghar, riba, dan maisir. Nah, dalam Islam sendiri itu melarangkan ghar atau ketidakjelasan, yang dimana dalam perjanjian bisnis itu harus jelas mau kemana dan arahnya mau kemana, dan harus dibuat BEP atau perencanaan bisnis supaya semua manajemen dan strukturnya jelas. Oke, lanjut. Riba, dimana ini tidak boleh ada namanya riba. Riba adalah bunga, yang dimana bunga ini dalam Islam itu melarangnya. Dan maisir adalah judi, yang dimana ada beberapa orang, ayo kita buat bisnis bareng-bareng, tapi nanti saya yakin saya gambling atau taruhan bisnis ini modalnya akan balik modal dalam 1 bulan ke depan. Padahal itu adalah taruhan atau judi. Yang dimaksud judi itu ada yang dia taruhan gitu ibaratnya. Tidak jelas kok tiba-tiba bisa balik modal dalam 1 bulan. Kan bisnis kan nggak segampang itu. Jadi harus ada namanya prinsip-prinsip yang harus ditekankan seperti tadi. Oke, lanjut. Dari sini perjanjiannya dalam Islam. Nah, dalam Islam kan banyak tuh perjanjiannya tuh. Dia tuh ada 6 jenisnya. Ya 7 tambah 1 itu buat era modern. Nah, yang pertama, robaha adalah jual beli yang biasa dilakukan oleh pedagang, yang dimana kita ngebeli terus kita ngejualkan lagi, dan biasanya itu ada perjanjian bisnis dulu. Oke, nih contoh, saya membeli barang Anda, tapi saya tidak memiliki modal. Apakah Anda akan mau memberikan saya? Tapi nanti saya akan balikan kembali dengan keuntungan yang dibagi sama rata, karena kan dia tidak mengeluarkan modal sama sekali, melainkan dia hanya mengambil barang, menjual, dan kembalikan lagi, karena itu selisihnya akan menjadi keuntungan bersama. Kedua, mudharabah adalah bagi hasil antar pemodal dan pengelola, yang biasanya contohnya seperti punya lahan, punya modal, dan tidak tahu pengolahnya siapa, otomatis dia mencari orang pengolahnya. Nah, itu keuntungannya atau hasil harus dibagi 2. Sangat tergantung kesepakatan yang di awal. Oke, ketiga ada musyarakah, ada kemitraan modal. Ini yang biasanya tuh seperti franchise ya guys ya. Franchise tuh kayak misalnya kita beli brand orang lain, terus kita jualkan kembali dengan brand tersebut. Nah, itu akan menentukan modal, makanya kemitraan modal. Atau bisa juga seperti koperasi simpan pinjam, biasanya seperti itu. Oke, yang keempat ada ijarah atau sewa menyewa, yang biasa ini dilakukan oleh orang yang mungkin dia tidak mau mencari resiko besar, jadi dia udahlah menyewa aja lahannya untuk orang yang mungkin mau buka usaha atau apapun itu. Oke, yang kelima adalah salam, adalah pesanan yang pembayarannya di awal. Biasanya itu ada seperti DP, kayak nih saya beli barang, tapi saya bayar di awal dulu.
sekian berapa. Biasanya itu nge-DP dulu atau nge-booking dulu supaya tidak direbut antreannya oleh orang lain. Terus istihna adalah penawaran produksi dalam si barang tertentu. Nah, ini biasanya kayak contohnya tuh kita punya brand. Nah, kita mau bikin produk nih. Nah, produk ini kan kita punya ciri khasnya. Nah, otomatis kan kita uh, request dong ke produksinya, bagian produksinya, bahwa tolong bikinkan ini seperti ini, detail seperti ini, nanti kan terjelas rincikan karena itu ada nanti. Kelima, penerapan di dunia modernnya, kayak mungkin kayak ya penerapannya kan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kayak etika dan tanggung jawab dalam perjanjian bisnis Islam, pertama kejujuran dan keterbukaan. Ini jelas, karena kenapa? Ini harus jujur gitu. Kalau misalnya jujur nanti saling terbuka. Kalau misalnya nih contoh kita buat perjanjian sama dua orang kan, bikin bisnis atau bikin usaha. Nih, kamu nanti bagian ini, kamu bagian ini. Dan nanti jujur sama-sama kalau misalnya ada suatu kejadian apa, mereka saling terbuka kayak, nih bisa menghasilkan ini karena ini nih, seperti itu contohnya. Oke, yang kedua ada tanggung jawab moral dan sosial. Ini tanggung jawab dan moral sosial itu adalah tanggung jawab yang dimana itu harus dijalankan tanggung jawabnya. Karena kan kadang tuh manusia tuh tidak memikirkan ke sekitar ya. Contoh kayak kasus Sumatera ini mana pohon tuh pada banjirnya banyak pohon-pohon. Padahal dengan alibinya dia ngomong itu kan bisa rubah karena oh tidak. Karena itu ada namanya kalau misalnya tumbang karena bencana itu dia akan membekas dan bekasnya itu akan kelihatan. Sedangkan kalau misalnya dianya itu digergaji, dipotong mesin atau pengundulan hutan itu kelihatan rapih, pemotongannya enggak serapih secara alami ya. Nah itu akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kerusakan alam. Nah itu yang dimaksud dengan tanggung jawab moral dan sosial. Yaitu harus dijaga ke kita kayak supaya kita tuh punya usaha nih bisnis tapi tidak mengganggu dengan orang lain gitu. Orang lain tuh nggak kena imbasnya gitu. Ya kita harus pikirkan juga sebagai yang memiliki kesepakatannya itu. Entah kita olah limbahnya supaya limbahnya itu nggak tercemar kemana-mana, atau nggak kita membuat kebijakan program apa yang membuat tidak adanya kerusakan lingkungan yang sekitar kita. Oke, lanjut prinsip amanah. Yang prinsip amanah ini adalah jelas ya kan, karena kita menjaga amanah mandat dari seseorang, ibaratnya kan kita perjanjian nih kamu kayak gini aja nih, harus seperti ini. Contohnya kayak nih saya berikan tanah, kalau kamu lola tanah ini entah mau di kebun atau apa nanti hasilnya dibagi dua, itu akan amanah, harus dijalankan. Kalau tidak nanti kan kamu tidak akan dipercaya lagi sama orang lain. Oke, lanjut keberlanjutan dan kepedulian. Nah setelah prinsip 3 tersebut dijalankan, nanti bisnis tersebut akan berkelanjutan karena tidak ada namanya unsur yang merugikan sehingga bisnis itu tidak berjalan. Tapi ini kan berkelanjutan ini karena dia memenuhi semua ketiga aspek ini. Nah, habis itu dan kepeduliannya apa? Dia peduli kalau bahwa sekitar kita tuh masih butuh gitu. Ibaratnya kan tidak mencemari lingkungan, apa itu kan kepedulian kita dalam terhadap alam, itu menjaga alam. Karena jangan hanya cuman segelintiran untung semata tapi tidak memikirkan sekitar ya, karena nanti akan menimbulkan efek yang jangka panjangnya itu lebih parah. Oke, dari semua yang sudah kita jelaskan tadi, kesimpulannya adalah perjanjian bisnis dalam Islam akad merupakan fondasi dalam pentingnya menjaga keteraturan dan keadilan dalam transaksi. Islam menekankan bahwa perjanjian bukan sekedar kontrak hukum, melainkan juga ikatan moral dan spiritual yang bernilai ibadah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kerelaan, transparansi, serta larangan gahar, riba, dan maisir menjadi pedoman utama dalam menjalankan akad. Syarat-syarat sah perjanjian mulai tidak dari percakapan pihak berakad, kejelasan objek hingga kesesuaian dengan syariat
Memastikan bahwa akad benar-benar valid dan bermanfaat bagi ragam jenis akad seperti mudorobah, murobahah, mudorobah, musyarakah, ijarah, salam, dan istinah telah terbukti fleksibel untuk menjawab kebutuhan bisnis, baik dalam konteks tradisional maupun modern. Di era globalisasi dan digitalisasi, perjanjian bisnis Islam semakin relevan. Selain sesuai dengan hukum nasional, prinsip-prinsip juga menjadi solusi etis terhadap persoalan ekonomi kontemporer, terutama krisis akibat praktik riba. Dengan demikian, penerapan perjanjian bisnis Islam dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta membawa keberkahan bagi semua pihak. Oke, cukup sekian dari saya setelah menyampaikan materi perjanjian bisnis Islam ini. Mohon maaf atas kekurangan salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih sudah mendengar. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang melihatnya. Oke, billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.